وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمنا على ما جهلنا وذكرنا على ما نسينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para kiai, guru kita Ustaz Abdul Khalid, Ustaz Joko, segenap direksi PT Ratu Travel, ikhwatal iman, ayahanda bunda, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Kudrah irodahnya detik ini Allah himpun kita di majlis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan rangkaian perjalanan ibadah umrah yang kita lakukan besok hari senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin. Kita semua diberikan kesehatan, amin. Diberikan keselamatan, diberikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang mabrurah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 13:56. Kita sepakati insya Allah kita kelar manasik jam 7 malam baru selesai. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju. Yang pertama enggak setuju yang ngomong. Jadi tenang aja. Insya Allah 15 menit selesai. Bener ya? Baik, kita awali manasik hari ini dengan sama-sama baca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang kompak ya. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah.
Salat kita diterima oleh Allah, infak sedekah kita diterima oleh Allah, zikir kita diterima oleh Allah, umrah kita diterima oleh Allah. Para ulama mengajarkan ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya ibadah itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Yang kedua, hendaknya ibadah itu harus pakai ilmu. Dan yang ketiga, ibadah itu harus dengan ikhlas. Iman, ilmu, ikhlas. Iman, ilmu, ikhlas. Sebesar apapun amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, sebesar apapun amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak diterima oleh Allah. Maka beruntunglah kita menjadi hamba Allah yang beriman, sehingga setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun ibadah itu, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus pakai ilmu. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira ada nggak ibadah yang nggak pakai ilmu? Ada nggak? Halo? Masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, wafat dalam keadaan husnul. Tidak ada amal ibadah itu tanpa ilmu. Setiap ibadah itu pakai ilmu. Sholat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, infak sedekah baca ilmu. Kemudian umrah pakai ilmu. Maka sengaja dikumpulkan oleh Eden saat ini melakukan kegiatan manasik untuk mencari ilmu. Bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagaimana rukun umrah, bagaimana sunnah umrah, apa saja. Itu adalah merupakan satu bekal untuk kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, karena tadi perjanjian cuma 15 menit, jadi cepat-cepat. Amal ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah amal ibadah yang pakai ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah dalam beribadah kecuali harus ikhlas. Salatnya ikhlas, infak sedekahnya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas, puasanya ikhlas, umrohnya ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu besok berangkat umroh ikhlas apa? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu nggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya ini wajah-wajah orang ikhlas kelihatan semua, dan terlihat juga wajah-wajah orang yang penuh dengan masalah. Siapa di antara kita yang punya masalah? Boleh jadi yang ngomong itu yang paling banyak masalah, ya kan? Nah, kemudian insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umroh. Apa itu umroh? Secara harfiah, umroh itu artinya adalah meramaikan. Amara yu'amri, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguh hanya orang-orang beriman sajalah yang mau meramaikan masjidnya Allah. Maka ada istilah takbir masjid. Orang yang meramaikan masjid. Nah, kemudian ketika kita berumrah, berarti kita meramaikan syiar agama Allah, syiar Allah. Kita meramaikan Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah Musyarrafah, terdapat makam Ibrahim, Hijr, Ismail, Multazam, Safa, Marwah, yang semua itu adalah merupakan tempat yang mustajab untuk kita berdoa dan tempat yang insyaallah kita akan ziarah. Orang yang berumrah itu disebut dengan wafdullah, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira menjadi tamu presiden senang kan? Ada pengumuman setelah ini kepada seluruh jamaah yang mengikuti manasik, besok dipanggil ke istana untuk
bertemu dengan presiden. Senang nggak? Senang nggak? Nah kan besok mau umroh. Mau menjadi tamu Allah, mau jadi tamu presiden. Ya udah berarti nggak mau. Besok nih ada undangan, ya, dari Pak Gubernur kepada seluruh warga, ya, masyarakat yang ada di kampung apa, diundang ke rumah Pak Gubernur. Senang tuh kita menjadi tamu gubernur, ya kan? Halo, ini ada handphone yang berbunyi. Kalau ada satu lagi yang berbunyi, kita sepakati harus diwakafkan ke masjid. Gak apa-apa, angkat aja, khawatir penting di rumah ini, ya kan? Nah kemudian kita ini diundang sama Allah, senang gak? Diundang sama pejabat kita senang, apalagi diundang sama Allah. Ketika kita diundang oleh Allah, Allah itu sebagai sahibul bait. Allah yang punya tempat, Allah yang punya rumah. Dan kita dihidangkan oleh Allah. Ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini saja, ke Wisma RRA, Bapak Ibu alhamdulillah buka pintu, disuruh masuk, langsung silahkan makan Pak, silahkan minum Pak, silahkan nanti ada kopi break Pak, dijamu sama NR. Alhamdulillah, kata Bapak Ibu dalam hati, emang sudah bayar. Ya kan? Ini Allah yang undang. Ketika Allah yang undang kita, pasti kita akan dijamu sama Allah. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada tamunya? Kata Nabi, al-hujjaju wal umaru waqtullah in sa'alu uqtu wa in da'u ujibu wa in anfaqu fi falak. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. In sa'alu uqtu, kalau kita minta dikasih sama Allah. Wa inda ujibu, kalau kita berdoa, doa kita dijawab oleh Allah. Wa in anfaqu li falakum, ketika kita berinfak bersedekah di tanah suci akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Insya saya ada pengalaman Pak. Waktu hajian dulu tahun berapa saya lupa. Ya dulu itu Masjid Nabawi dibuka itu sekitar jam 3. Sekarang ada pintu yang dibuka 24 jam. Ya, tapi khusus untuk laki-laki. Jadi pintu bagus salah. Maka bisa kita berziarah ke makam Rasulullah kapanpun itu. Bagi laki-laki. Dulu itu Masjid Nabawi itu dibuka sekitar jam 3. Jam 2, jam setengah 3 jamaah haji itu sudah ngantri depan pintu masjid. Ketika pintu masjid dibuka, mereka berlari menuju saf yang terdepan. Mereka menuju raudhah, berebut untuk bisa duduk zikir doa salat di raudhah. Makanya jam 4 pagi raudhah itu sudah sesak dengan manusia. Jam 4 pagi kita susah masuk. Sama dengan masjid-masjid yang ada di Jakarta, jam 4 pagi kita susah masuk. Iya, masih dikembang. Itu alhamdulillah saya bisa melaksanakan sholat tahajud sampai sholat subuh di rumah. Selesai zikir dan doa, tiba-tiba ada tukang minta-minta. Ingat ketika itu saya kasih astroya 10 real. Langsung saya keluar dari Allah, menuju makam Rasulullah, Sayyidina Umar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian ke pemakaman Baqi, langsung menuju hotel. Kira-kira 5 menit masuk ke dalam kamar, ada jamaah yang ketok pintu. Cari-cari saya, kemudian memberikan hadiah bingkisan. Itu saya buka, bingkisannya ada gamisnya sama amplop. Saya buka, ada uangnya $300. Subhan, 10 real cash diganti oleh Allah dengan $300. Ini janji Rasulullah. Wa in anfaqu lima lahum, ketika kita berinfak bersedekah di tanah suci, pasti akan Allah ganti dalam lipat kan. Besoknya kemudian habis sholat subuh keluar dari Masjidil Haram, saya berinfak lagi. Kemudian saya ke hotel, masuk ke dalam kamar, saya tunggu berjam-jam dari waktu itu lagi. Niatnya sudah beda.
Niatnya sudah kalau ikhlas karena Allah diganti insya Allah. Nah kemudian umrah itu memiliki rukun. Apa itu rukun? Rukun itu kalau salah satunya saja ditinggalkan, maka konsekuensinya umrah kita tidak sah. Rukun umrah yang pertama adalah niat atau ihram. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Hafal Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima tertib. Jadi umrah itu sebenarnya gampang. Ini kayaknya banyak wajah-wajah yang sering umrah ya. Ada yang sudah 10 kali umrah? Ada insya Allah. Ada yang 2 kali, 3 kali, ada. Jadi wajah-wajah insya Allah yang belum pernah berangkat umrah. Yang pertama itu adalah ikhram, niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niat. Maka sejak ini sebelum kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, satu hal yang mesti kita tanamkan pada diri kita adalah luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi umrahnya itu niat bukan untuk belanja, bukan untuk pengen beli emas. Bu, kira-kira yang beli emas itu biasanya laki-laki atau perempuan? Halo? Nanti Bu, kata Nabi kan begini, zinatul mu'minin al-wudu. Perhiasan orang beriman itu adalah wudu. Perhiasan orang beriman itu adalah wudu. Nanti kalau bapak ibu nanti habis sholat itu bisa janjian kan? Di pintu berapa nih kita janjian? Ya kan 339 atau berapa? Nah kemudian suaminya ngajak ke toko emas, senang nggak? Ngajak doang. Ma, mau apa ma? Mau cincin, mau kalung, mau giwang, mau anting. Katakan kepada suaminya, Pak, perhiasan orang beriman itu bukan cincin. Perhiasan orang beriman itu bukan kalung. Perhiasan orang beriman itu bukan gelang. Perhiasan orang beriman itu adalah wudu. Cukup wudu itu menghiasi wajah saya. Insya Allah suaminya sembuh. Dalam hati suaminya alhamdulillah. Nah kemudian ikram itu, ketika kita berikram itu kan pakai pakaian putih. Ustaz, kalau seandainya kita berikram pakai pakaian hitam boleh nggak? Yang laki-laki, ya boleh aja. Coba pakai sendiri. Warna hitam itu. Hal itu kalau pengen dikenali kita harus beda ya kan? Kalau kita pengen terkenal harus beda. Sunnah pakaian ihram itu adalah warnanya putih. Kenapa? Al-hawa atyab kata Nabi, lebih bersih, lebih suci. Maka salah satu daripada warna ini supaya Rasulullah itu adalah warna putih, warna hijau, warna hitam, warna merah. Ibu-ibu sudah punya baju warna hijau? Belum? Sudah? Warna putih sudah? Merah sudah? Hitam sudah? Sudah lunas apa belum? Maksudnya begini, ketika kita pakai baju warna itu tuh, warna putih, warna hijau, warna hitam, warna merah, kita mempergunakan baju, kita niat pakai baju dengan warna yang disukai oleh Rasulullah. Insya Allah benar pahala. Ya, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Nah kemudian ketika kita berikram itu kan pakai pakaian warna putih. Yang laki-laki 2 helai, tidak berjahit. Ini menunjukkan betapa orang yang ketika berikram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Kenapa? Oleh karena pakaian ihram itu persis kain kafan yang kita pakai. Ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah, dipisahkan jasad dan ruh kita oleh Allah, kita semua akan dimandikan, kita semua akan dikafani, dibungkus dengan kain putih, persis dengan kain ihram yang kita kenakan.
Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berikram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Dan ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa ingat dengan kematian, ini adalah merupakan ciri hamba Allah yang cerdas. Kata Nabi, "Aqyasu min ummati aktsarun dzikral maut wa asyaddu istidadan." Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Lagi salat meninggal dunia, amin. Lagi berzikir meninggal dunia, amin. Lagi berjihad di jalan Allah meninggal dunia. Lagi berdakwah meninggal dunia, amin. Sedang umrah meninggal dunia. Bapak ambil sedikit. Jadi lagi salat, amin. Lagi zikir, amin. Lagi jihad, amin. Lagi umrah. Padahal jaminannya sudah. Makanya mulai nanti malam doa sama. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan umroh, dalam keadaan husnul khatimah. Kita terima saja, karena takdir Allah. Dan kemudian rukun umrah yang kedua itu adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran. Memang angka 7 itu angka yang sangat luar biasa, angka yang spesial, ya kan? Tawaf itu 7 kali putaran, sa'i itu 7 kali putaran. Allah ciptakan langit 7 lapis, langit 7 lapis, bumi 7 hitungan hari, 7 keajaiban dunia. Sampai ketika kita sakit kepala disebut dengan 7 keliling. Obatnya bintang 7. Bapak-bapak pakai kaos dalam mereknya 777. Kenapa enggak 888? Ini angka 7. Sampai ada ayat dalam Al-Quran 15 masani. Nama surat Al-Fatihah itu kan 15 masani, 7 ayat berulang-ulang. Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, Ka'bah itu simbol ketahanan. Sementara ketika kita bertawaf, itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Yang jadi masalah, kita sadar nggak ditatap sama Allah? Kita nggak ditatap sama Allah? Ketika kita sadar setiap gerak langkah yang kita lakukan dalam tatapan Allah, apalagi dalam ibadah, kita akan berusaha maksimal untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanya untuk Allah. Itulah mana sebuah doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri akan nikmat-Mu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk-Mu. Ihram kami yang terbaik ya Allah, tawaf kami yang terbaik ya Allah, sa'i kami yang terbaik ya Allah, tahallul kami yang terbaik ya Allah, ibadah kami terutama di 2 tanah suci yang terbaik ya Allah. Insya sudah hafal nggak tadi itu doa? Oh, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Sudah hafal? Yang belum hafal tolong jangan dihafalkan. Biar ustaz aja yang hafal. Biar beda antara ustaz dengan jamaah. Begini, kalau bisa dihafalkan, dipikirkan, diwiridkan. Nah kemudian ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan arah jarum. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Melepaskannya ke kiri. Maka orang yang bertawaf itu seakan melepaskan ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah modal takwa kita kepada Allah. Hamba Allah yang bertawaf seakan mereka bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena alam semesta ini bertawaf, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari,
matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba Allah yang bertawaf seyogianya hendaknya dia minta mohon kepada Allah agar Allah satukan jasad mereka, ruh mereka bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Hamba Allah yang bertawaf seakan mengikuti ritualnya para malaikat. Karena malaikat itu bertawaf mengelilingi arusnya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat itu bertawaf mengelilingi arusnya Allah. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, sucikan kami ya Allah, berikan nikmat-Mu kepada kami, kuatkan iman Islam kami ya Allah, kokohkan tauhid kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya tanya Bapak Ibu, ketika zikir dengan nada yang seperti itu ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah. Ya, ingat juga dengan Ustaz Arif bin Ilham. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah takdirkan beliau penghuni surga, insya Allah. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah merupakan bacaan yang disunahkan dibaca ketika hamba Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga, sa'i. Sa'a yas'a, usaha ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Allah yang menentukan. Kewajiban kita itu adalah ikhtiar semaksimal mungkin, doa semaksimal mungkin. Barulah perkara itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Kita wakilkan permasalahan kita, masalah kita kepada Allah. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, itu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke Bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Kemudian dari Marwah kita turun menuju Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan mati. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Bisa saya belakangan, Bapak Ibu duluan, terserah. Mau yang mana? Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita cukur, insya Allah akan disaksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah Allah. Bapak-bapak, halo? Pada khusyuk apa tidur? Tidur. Yang sampai saya ngomong setengah mati, Bapak Ibu tidur setengah mati. Bapak-bapak, sunnahnya ketika tahallul itu dibotak. Dibotak. Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Jadi Rasul itu pernah berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang mencabut yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah ampuni dosa-dosa hamba-Mu
yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Sahabat bertanya, "Walil muqassirin ya Rasul?" Untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambut. Jadi kalau sampai kita cukur di habis Bapak dapat 3 doa dari Rasulullah. Sementara kalau kita pendekkan saja mendapatkan 1 doa dari Rasulullah. Saya tanya Bapak-bapak, jawab yang kompak, kira-kira mau 3 atau mau 1? Apanya? Yang istrinya. Ya, insya Allah nanti dibotak semua ya Bu. Ya Bapak Ibu-ibu ikhlaskan saja. Ya, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti kita akan berziarah ke pemakaman Baqi. Di situ ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Utsman bin Affan dimakamkan di situ. Nah kemudian sekitar 10.000 sahabat yang dimakamkan di situ, termasuk istri-istri Rasulullah banyak yang dimakamkan di situ. Nanti kita akan berziarah ke ke Baqi al-Gharqad. Nah kemudian yang kedua adalah ziarah keluar, yang kita persingkat. Ziarah keluar itu adalah kita city tour kota Madinah. City tour kota Madinah, tolong Bapak Ibu, ya baik yang lebih mudah lebih Madinah atau tidak. Nanti ketika kita ziarah city tour kota Madinah, dari hotel itu sudah mandi berpakaian rapi, sudah dalam keadaan berwudu, pakai wangi-wangian, ya kan? Jadi kalau masuk dalam masjid itu pakaian yang rapi, jangan pakai kaos oblong, ya kan? Kemudian di belakangnya kadang-kadang ada tulisan itu kopi kapal api. Tidak tahu orang Arab mana ada ya? Apa itu? Gambarnya kan perahu gitu kan? Kok perahu bisa dari bisa dari kaos gitu? Ya. Maka nanti ketika kita city tour kota Madinah, itu di hotel itu sudah mandi, sudah dalam keadaan berwudu, pakai pakaian bagus yang rapi. Kenapa demikian? Karena yang pertama kita ziarah itu adalah Masjid Quba. Kata Nabi, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma ata Masjid Quba, fa shalla fi sholatan kana lahu ka'ajri Ibrahim." Siapa orang yang bersuci, berwudu dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, dari penginapannya, kemudian mereka mendatangi Masjid Quba, melaksanakan sholat di dalamnya, maka orang itu mendapatkan pahala 1 kali umrah. Alhamdulillah, belum umrah sudah dapat pahala umrah. Nanti kita akan ke mana? Kita akan ke pasar kebun kurma. Kebun kurma. Nah, kemudian kita akan ke Jabal Uhud, kita akan berziarah ke syuhada Uhud. Kemudian nanti kita akan ke mana? Kita akan ke Khandaq, kita akan melewati Masjid Qiblatain. Ya, itulah agenda kegiatan city tour kota Madinah. Baik yang dari Madinah atau dari tidak, sama aja. Nah kemudian nanti yang dari Madinah, hari apa itu kita bertolak dari Madinah menuju Mekah? Hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu sekitar jam 10:30 pagi. Nah ini mulai manasik nih. Kalau tadi prolognya, sekarang mulai manasik Bapak Ibu. Tolong didengarkan, disimak, dipahami. Karena inti dalam perjalanan umroh kita mulai sekarang. Ya, nanti saya akan jelaskan untuk yang landing tidak. Sekarang yang landing Madinah. Tapi nanti tawafnya, sa'inya, ya semua sama. Tinggal startnya di mana, gitu kan? Baik ya. Jam 10:30. Kira-kira jam 10:30. Jam 10:30. Seluruh jamaah bapak-bapak ibu-ibu sudah mandi sunat ihram. Ini yang dari Madinah. Kemudian pakai pakaian ihram. Gunting kuku. Rapihkan bulu-buluan. Pakai minyak wangi. Cuma pakai minyak wanginya itu tolong di anggota tubuh ya, di anggota badan, jangan dikait ihram. Ya. Nanti sekitar jam 11 lewat, kita sudah berpakaian ihram, langsung menuju Masjid Nabawi. Ya kan? Biasa masuk dalam masjid itu dahulukan kaki kanan, baca doa. Bagaimana doa masuk ke dalam masjid? Bismika Allahumma ya wa mut. Dalam masjid langsung tidur. Baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Biasakan dahulukan kaki kanan, doa itu Allahumma ftahli abwaaba
rahmat. Kemudian ketika kita masuk ke dalam masjid, niat untuk iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid wa kuntu fihi lillahi ta'ala. Itu niatnya. Atau saya lihat iktikaf dalam masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya, laksanakan sholat sunnah ikhram 2 rakaat. Jadi melaksanakan sholat sunnah ikhram itu di mana? Di dalam masjid Nabawi. Ini yang ada di Madinah, Nah, kemudian selesai melaksanakan sholat sunnah ikhram, kita menunggu waktu zuhur. Azan berkumandang, kemudian biasa kita melaksanakan qobliyah zuhur. Kemudian qomat, kita akan melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Ikut dengan imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Hari Sabtu tuh ya, hari Sabtu. Jadi pelaksanaan sholatnya itu kita jamak takdim, qasr. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan sholat asar, zikir doa sebentar, kita langsung menuju hotel. Langsung kita ke restoran, makan siang. Kemudian ke kamar, bersih-bersih sebentar, sudah dalam keadaan berwudu, sudah pakai pakaian ihram, langsung menuju bis. Maka pastikan seluruh jamaah jam 2 kurang jam 14 maksimalnya kita sudah berada di atas bis. Dan kita akan berjalan, kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah. Perjalanan dari hotel kita sekitar 20 menit. Dari Madinah kita berjalan dari hotel kita, kemudian sekitar 20 menit kita akan berhenti di Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Paham Bapak Ibu? Kita turun dari bis, masuk ke dalam Masjid Bir Ali, laksanakan sholat tahiyatul masjid, doa zikir sebentar, langsung menuju bis. Nanti di atas bis kita akan bersama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana dapat niatnya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah hafal? Innalillahi. Kalau belum hafal, nanti ikuti lafaz niat yang dibaca oleh ustaz kita di atas. Ya, kalau bisa hafalkan. Nah, kemudian setelah kita berniat untuk umrah, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, ketika itulah larangan-larangan ihram itu berlaku. Larangan ihram. Apa itu larangan ihram bagi laki-laki? Bapak-bapak, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit, tidak boleh mempergunakan pakaian berjahit, tidak boleh menutup kepala. Itu larangan ihram bagi laki-laki. Ibu-ibu, bu, tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan bagi bapak ibu, tidak boleh berkata-kata kotor. La rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata-kata jorok. Tidak boleh berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem. Termasuk tidak boleh juga gosip. Tahu gosip? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki, terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Itu laki-laki pada gosip. Dasar laki. Laki-laki pagi-pagi itu beli sayur ketemu temannya, padahal gosip aja itu laki-laki. Kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola itu. Tidak boleh menggunting kuku kita, tidak boleh berwangi-wangian. Ingat ya, sesuatunya ada unsur wangi jangan dipakai. Tisu basah, hati-hati jangan dipakai. Ya kan? Kemudian nanti kalau kita sampai di hotel atau kita di rest area, di situ ada sabun, jangan dipakai.
Ada odol jangan dipakai. Ada sampo jangan dipakai. Kemudian tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang, dan tidak boleh bercembuk bagi suami istri. Itu adalah larangan ihram yang mesti kita ingat. Jangan sampai kita melanggar ketentuan itu. Kalau sampai melanggar, konsekuensinya kita harus bayar denda. Ya. Nah, kemudian setelah kita niat umroh, sudah mengetahui larangan ihram, dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah senantiasa kita disunahkan untuk mengumandangkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Perbanyak baca kalimat talbiyah. Sampai kita di Mekah sekitar jam 8 malam. Ya, sampai di Mekah sekitar jam 8 malam. Insya Allah nanti sesampai di Mekah, di atas bis kita mendapatkan kunci kamar. Kemudian nanti jamaah biasanya kita ajak ke restoran terlebih dahulu, makan malam. Kemudian setelah makan malam kita langsung menuju hotel kita, kamar kita masing-masing. Kita bersih-bersih, kemudian siap-siap, sudah dalam keadaan berwudu, kita akan kumpul di lobi hotel. Biasanya sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam kita kumpul di lobi hotel. Kemudian nanti jamaah mendapatkan headset, dia mendapatkan alat pendengar untuk tawaf. Ingat, headset yang dikasih sama NDRA itu statusnya adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Nanti setelah tahalul, konsekuensinya harus dikumpulkan lagi ke mutoib kita. Pastikan jangan sampai ada yang hilang, karena kalau sampai ada yang hilang, kesian mutoibnya, gajinya dipotong 100 juta rupiah. Begitu ya, karena harganya sekitar 1 juta ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan turun nih, landing Mekah, landing Madinah samanya ya. Kita akan turun ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Sudah dalam keadaan berikrar, sudah dalam keadaan berwudu. Nanti kita akan melaksanakan yang landing Madinah. Kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir di dalam Masjidil Haram untuk mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Ya kan? Kalau kita melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram, itu kan bandingnya 100.000 kali lipat. Di dalam Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Besar, banyak pahalanya itu. Maka kadang-kadang orang pulang umroh itu gak mau sholat. Mungkin kenapa ini gak mau sholat? Stok pahalanya masih banyak. Astagfirullahaladzim. Itu pahala itu sholatnya diterima apa kagak? Sudah pede banget orang. Belum tentu pahala ibadahnya diterima sama Allah. Makanya nggak boleh mengandalkan amalan, ya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan tawaf 7 kali putaran, ya. Coba kita lihat, Ustaz, ya. Kita akan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Baik ya. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus memiliki 4 sudut. Sudut dalam bahasa Arab itu disebut dengan rukun. Ini adalah rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Paham Bapak Ibu? Kalau yang sudah sering umroh sudah kebayang ya. Nah, kemudian ini rukun Hajar Aswad. Ini ada Hajar Aswad. Ditandai rukun Hajar Aswad ini nanti di atas sebelah kanan itu adalah lampu berwarna hijau. Ketika kita melihat lampu berwarna hijau sebelah kanan kita, berarti kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian ini antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, inilah yang disebut dengan multazam. Apa itu multazam? Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Dalam bahasa Arab, multazam itu artinya adalah pasti, mesti. Maka orang yang berdoa di depan multazam mesti doanya dijawab sama Allah. Karena kata Nabi, multazam itu adalah maudhi'un yustajabu fihi du'a. Nah, kemudian ini ada maqam Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian di sini ada Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran di samping Ka'bah. Ya, di atasnya di sini ada pancaran emas.
Ya, ketika kita berdoa di bawah pancaran emas sangat mustajab. Makanya banyak jamaah haji, jamaah umroh, mereka ngotot pengen doa di bawah pancaran emas. Kalau saya alhamdulillah tahadus bin iman, setiap hari doa di pancaran emas. Karena rumah saya di Depok, kecamatan Pancoran Mas. Ada orang Pancoran Mas di sini? Depok mana ya? Ini tempat yang mustajab. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam hijr Ismail, seakan dia sholat di dalam Ka'bah. Nah kemudian kita start tawaf itu dari rukun Hajar Aswad. Ketika kita berada sejajar dengan rukun Hajar Aswad, kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Kemudian kita lambaikan tangan sambil menjun. Itulah disebut dengan istilah. Ayo kita praktekkan. Mohon untuk berdiri. Ya, kalau ustaznya berdiri, jamaah sendiri. Nah, kalau kita doa di sini nggak mungkin. Kita mundur ke sini ke belakang. Ya, itu pun kalau kita lihat tadi situasi dan kondisi. Kalau memang sudah berjumpa dengan manusia, ya terpaksa kita harus mencari tempat yang lebih lenggang agar kita bisa nikmat dan khusyuk melaksanakan doa dan melaksanakan sholat. Ya, sunahnya itu kita setelah bertawaf berdoa di depan mutajam. Kita mundur, kemudian sejajarkan ya tubuh kita itu ke arah mutajam. Kemudian nanti setelah kita berdoa di depan mutajam, kita akan melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Ya, di depan makam Ibrahim. Nggak mungkin juga kita sholat di sini. Karena sudah berjumpa dengan manusia, kita mundur. Ya. Nah setelah berdiri, kecuali minum air Zam-Zam. Ya. Nah kemudian kita minum air Zam-Zam. Niatkan dibuat apa? Atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Niatin aja minum air Zam-Zam. Nah kemudian setelah itu kita akan menuju Bukit Sofa. Ya, kita akan menuju Bukit Sofa. Nanti kita akan naik ke Bukit Sofa. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita angkat kedua tangan. Ingat, Sofa itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nanti kita berdoa di atas Bukit Sofa, kita akan turun menuju Marwah. Antara Sofa dan Marwah, kita akan melewati lampu berwarna hijau. Jadi di atas pelafon masjid itu, ya di sini gitu, itu ada lampu berwarna hijau panjang. Ya, ketika kita seperti ini kemudian. Nah, ketika kita melewati lampu berwarna hijau ini, yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Sampai kita ke Bukit Marwah, kita turun lagi. Ya, kemudian nanti kita membaca doa dengan putaran yang kedua. Kemudian kita melewati lampu berwarna hijau lagi, kita berlari-lari kecil lagi. Bagi yang laki-laki, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Ya. Nah, kemudian coba kita lihat ini syarat sah sahih. Oh tadi syarat sah tawaf ya. Lupa dari ketinggalan. Syarat sah tawaf itu, Bapak. Yang pertama, tawaf itu seperti salat. Maka wajib punya wudu. Ya, kalau sampai kita batal wudu pada putaran pertama, putaran kedua terusnya, itu harus keluar dari barisan tawaf dan kita hendaknya berwudu terlebih dahulu. Kita wudu lagi. Kemudian kita lanjutkan putaran yang kita tinggalkan. Ya, maka nanti kalau kita turun di mau tawaf ya, mau tawaf itu yang pertama kalau kita makan ya jangan banyak-banyak. Hindari apa namanya sambal-sambal gitu ya. Tujuannya minum juga jangan terlalu banyak. Ya, khawatir pengen pipis kan? Atau nanti setelah ketika kita ingin masuk ke dalam Masjidil Haram, misalnya kan tempat sangat mustajab, kita doa.
Ya Allah, saya ingin sholat. Ya Allah, saya ingin bertawaf. Hamba mohon padamu ya Allah, jaga wudhu saya. Karena kalau sampai keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang, itu agak repot ya. Nggak mungkin itu mutuwid ngantri, ya kan? Kalau ustadznya dua selalu bisa. Misalkan saya bimbing, kemudian ada mutuwid satu, bisa. Dan kalau kebetulan nanti ustadznya cuma satu, agak bingung juga kita, ya. Maka doa sama Allah, yakin, ya, insya Allah Allah jaga wudhu kita sampai selesai umroh, insya Allah. Nah, kemudian tawaf itu hendaknya menutup aurat 7 kali putaran, mulai dari rukun Hajar Aswad, Ka'bah dari sebelah kiri, kemudian di dalam Masjidil Haram berturut-turut. Ya. Nah, kemudian sa'i, tadi sa'i. Ya. Sa'i itu yang pertama dilakukan setelah tawaf. Yang kedua dilakukan di tempat sa'i. Jangan sa'i itu di luar Masjidil Haram, enggak boleh. Harus di dalam tempat sa'i sebanyak 7 kali. Kemudian dimulai dari Safa, diakhiri di Marwah. Jadi begini, jarak antara Safa dan Marwah itu sekitar 400 meter. Kemudian antara Safa dan Marwah itu 1 kali hitungan. Jadi menghitungnya bukan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Sekitar 45 menit waktunya. Kalau tawaf sekitar setengah jam, ya, tawaf setengah jam, kemudian sa'i sekitar 45 menit, ya. Cuma kadang-kadang setelah tawaf itu selfie-nya yang lama, ya kan, baru begini aja. Nah, mohon nanti ketika tawaf jangan mainin handphone. Bapak Ibu, kalau saya bawa itu handphone, jangan. Ya, kalau setelah tawaf mau foto sendiri, foto keluarga, kita perbolehkan. Tapi saat tawaf tolong jangan main handphone. Apalagi ketika tawaf kemudian foto selfie, kemudian langsung dipasang status tawaf putaran ketiga. Melelahkan gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Ya. Kemudian sa'i juga. Ini sa'i kadang-kadang itu ya Allah susah. Bendungnya gitu jamaah. Sa'i kadang-kadang pada main handphone aja. Di atas bukit Marwah disuk dari itu gitu. Buat status, jangan. Kalau sudah selesai sa'i, selesai tawaf, silakan. Selesai umroh, silakan. Tapi saat kita melaksanakan ibadah, kita konsen menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ibadah kita maksimal. Ya, dilakukan dengan berjalan kaki, menutup aurat, suci dari hadas. Ya, kalau sa'i kalaupun kita batal nggak apa-apa. Yang wajib punya wudhu itu adalah saat kita sholat dan saat kita tawaf. Ya, kalau sa'i nggak apa-apa kita nggak punya wudhu, tapi afdolnya kita menjaga wudhu. Ya, karena ketika kita punya wudhu, ketika itulah malaikat senantiasa mendoakan kita. Hatta yubtilal wudhu, sampai kita batal wudhu. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan sa'i 7 kali putaran, kita melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul, menggunting rambut minimalnya 3 kali rambut, mencukur menggunting rambut kepala dalam rangka mengakhiri menghalalkan larangan-larangan ihram. Diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Menggunting rambut minimalnya 3 helai. Disunahkan mencukur rambut kepala bagi laki-laki. Sunnah untuk botak laki-laki. Sunnah untuk botak. Nanti setelah kita tawaf, sa'i tahallul selesai, bisa setelah itu langsung kita ke barbershop. Ya, itu bayarnya 10 real. Nah, kadang-kadang kita sudah pakai ihram, tahu kita selesai umroh itu ada anak-anak kecil. Kalau Pak Ayu, cukur, botak. Ya, nanti kita diantar ke tukang cukur. Ya, nah itu bayarnya 10 real biasanya. Ya. Kemudian mendahulukan menggunting rambut sendiri sebelum menggunting orang lain. Tetap menjaga aurat, hindari tawaran orang yang tidak dikenal. Kadang-kadang selesai kita melaksanakan sa'i kemudian tahallul, ada anak-anak kecil, remaja-remaja orang Arab itu kadang-kadang mereka itu menawarkan gunting. Ya, haji, gunting. Kita pakai itu gunting. Kemudian kita pakai untuk mencukur teman kita. Kemudian dihitung sama dia berapa kepala yang dicukur. Ya kan? 1 kepala 20 real. Kalau 5 jadi 200 real. Jangan ya. Maka usahakan nanti setiap grup
kita ada yang bawa gunting. Biasanya mutoib itu selalu bawa gunting. Ya, jadi jangan sampai kalau bisa tuh jangan sampai nanti, dan mereka keras-keras Pak. Orang Arab itu otaknya keras-keras ya. Ya kan kadang-kadang kalau kita kasih misalkan 10 rial doang, nggak mau dia ngotot dia. Haram. Gitu kan? Saya bilang siapa yang dulu mau minjem, tetap ya. Itu nggak bagus ya. Maka hindari hal yang seperti ini. Nah kemudian setelah kita tahallul, berarti selesai kita melaksanakan umrah. Ya, sekitar jam 1 ya biasanya itu. Sekitar jam 1 jam setengah 2 kita selesai melaksanakan ibadah umrah. Insya. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti kita di Mekah itu, di Mekah, nanti kita akan situr kota Mekah. Ya, tolong kepada seluruh jamaah yang ingin situr kota Mekah, yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, dari hotel itu tolong sudah mandi sunah ihram, pakai pakaian ihram, sudah dalam keadaan berwudu. Ya, saat kita ingin situr kota Mekah, kita akan ke Jabal Tur, Jabal Rahmah, ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, kemudian ke Ji'rana. Ya, itu ya sama. Dari di Mekah, dari di Madinah sama. Ketika nanti kita akan di Mekah, kita akan ziarah situr kota Mekah. Dan bagi seluruh jamaah yang ingin mengambil umrah yang kedua, tolong nanti dari hotel itu sudah pakai ihram, sudah berwudu. Nanti kita ziarah ke Jabal Tur, kemudian ke Jabal Rahmah, kita ke Arafah, kita ke Muzdalifah, nanti ke Mina, nanti kita akan ke Ji'rana. Sesampainya di Ji'rana itu adalah tempat masjid untuk mengambil miqat bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Niat untuk miqat, tempat untuk niat melaksanakan ibadah umrah. Nanti sampai kita di Ji'rana, kita sholat tahiyatul masjid, sholat sunah ikram 2 rakaat, langsung menuju bis. Nanti kita akan melafadzkan niat umrah yang kedua. Dan umrah yang kedua boleh diniatkan untuk siapa? Dibadarkan untuk siapa? Umrah yang pertama untuk diri kita. Kayaknya Ustaz umrah pertama saya masih ragu deh. Ya kan? Saya masih ragu. Kayaknya belum set banget nih. Kayaknya belum mantap banget. Ya kan? Udah umrah yang kedua, niatkan untuk menyempurnakan umrah kita yang pertama. Ya kan? Kita rasa niat umrah yang pertama ini udah oke deh, pokoknya Masya Allah. Ya kan, belum selesai itu udah diterima sama Allah pahalanya. Udah mantap tadi niatnya, oke. Ya, maka umrah yang kedua boleh kita niatkan untuk siapa? Ya, yang dibadarkan umrah itu adalah mereka yang sudah meninggal dunia. Ayah, ibu kita yang sudah meninggal dunia, atau kakek nenek kita, atau kakak adik kita, atau siapa suami istri kita yang sudah meninggal dunia, boleh dibadarkan. Cuma satu niat itu, cuma satu kali untuk satu orang. Misalkan bapak ibunya sudah meninggal dunia, ya kan? Udah, kalau gitu saya niat umrah yang kedua ini untuk ibu saya. Ya, lapatnya nanti labbaik Allahumma maghfiratan badalan an siapa? Lillahi. Ustaz, jadi saya pengen banyak namanya nih. Ibu saya juga saya pengen badali, bapak saya juga saya pengen badali. Kemudian kakek saya juga pengen badali. Gampang kalau begitu. Nama kakek atau ibu yang dibadalkan itu kasih ke Ustaz. Ustaz, tolong badalin. Namanya ini, ini. Gitu ya. Cuma Bapak Ibu harus mengerti syarat ketentuan itu berlaku. Paham Bapak Ibu? Nah itu udah harganya itu. Sekitar 400 real. Ya kalau dia mau nanti badal silakan di sini juga nggak apa-apa Ustaz. Ya, insya Allah. Ya, mumpung dikasih rezeki nih Bu. Allah. Kalau saya yang umroh ya alhamdulillah sudah sering ya. Ya kakek nenek semua sih sudah ada di kakek saya, nenek saya, dari suami, dari istri, dari saya dan istri saya. Nah, itu sudah saya keluarga semua saya sudah ada dia sudah meninggal dunia. Ya karena sering di sana. Ya, mumpung Bapak Ibu punya rezeki, Allah Akbar. Kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi berbakti itu bukan saat kita ketika orang tua kita hidup saja. Ketika orang tua sudah meninggal pun kita dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya salah satunya dengan beradarkan insya Allah. Nah kemudian nanti setelah kita melihat umroh, ya yang kedua nanti kita tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi. Berarti program dari NLA itu umroh 2. Ustaz saya pengen 3 kali bagaimana? Udah mau kok Ustaz?
Nah, saya pengen 3 kali nih, ya kan? Nanti insya Allah bisa kita hantar ke Taif, ya. Kita naik bis atau naik apa namanya itu mobil kecil, bisa patungan itu, atau naik taksi. Nanti kita atur, kita antar ke Taif, Masjid Aisyah, kita apa namanya mikot lagi di situ, lihat lagi di situ, kita tawaf lagi, saya lagi, kami lagi. Jadi kalau kita, jadi program dari NRA itu 2 kali. Kalau mau 3 kali silahkan, tapi harus koordinasi dengan Ustadz. Ya, kalau bisa diantar sama Ustadz, kita ngeri ada sesuatu yang kita tidak ingin. Kalau seandainya berangkat sendiri tanpa konfirmasi dengan Ustadz, terjadi apa-apa, maka kami tidak bertanggung jawab. Paham Bapak Ibu? Baik, nanti tinggal pelaksanaan tawaf wada. Tawaf wada itu saat kita meninggalkan kota Mekah atau saat kita meninggalkan kota Mekah menuju Madinah atau saat kita meninggalkan kota Mekah menuju Jeddah. Baik ya. Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk yang landing Jeddah, satu pernah bawa yang biasanya NLA itu niatnya itu di Yalamlam, di atas pesawat setengah jam sebelum landing Jeddah. Maka bisa nanti bapak-bapak, ibu-ibu dari sini ini sudah pakai pakaian ihram. Bapak-bapak itu yang bawahnya aja, yang atas itu pakai batik NRA. Batiknya batik yang kau bentuknya NRA ya, batik NRA. Jadi atasnya pakai batik NRA, bawahnya pakai pakaian ihram, cuma pakai daleman. Ya, pakai celana daleman, pakai celana dalam gitu ya. Kalau saya itu lengkap, celana dalam, celana daleman. Nah kemudian nanti itu kan biasanya sekitar setengah jam, 1 jam sebelumnya kita landing. Nanti kan ada apa-apa, ada pengumuman dari awak pesawat bagi seluruh jamaah yang ingin berniat untuk di Yalamlam. 1 jam ke depan kita akan lewat Yalamlam, maka dimohon untuk bersiap-siap, ya, ganti pakai ihram. Nanti kira-kira setengah jam sebelum kita landing Jeddah, ya, itu kita niat di sini. Ya, niat. Kalau seandainya kita ketiduran itu, bukan dari Ustaz, tiduran di depan niat, udah nanti niatnya di bandara aja. Ya, sampai kita di bandara Jeddah, ya, kemudian kita ambil koper, itu kan banyak musola, kita bisa melaksanakan sholat sunat ihram di situ, kemudian niat nanti di atas bis. Kalau yang ketiduran, ya, kalau nggak ketiduran, usahakan bisa itu kita niat itu di atas pesawat. Ya, dia lama setengah jam sebelum kita landing di kota Jeddah. Paham Bapak Ibu? Baik ya. Baik ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya.